Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Salma Faliha. Di sini saya akan menyampaikan hasil asesmen saya tentang pengaruh ASD pada perkembangan bahasa anak usia 1-2 tahun. Di sini saya mendapatkan narasumber dari orang-orang di sekitar saya, bernama Nanda Sangkara, berumur 4 tahun. Namun asesmen ini saya dapatkan dari pengamatan ketika dia berumur 2 tahun. Dan video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas UTS dari Ibu Setia Utami selaku dosen pendamping mata kuliah psikologi perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa itu adalah proses mencakup kemampuan untuk berkomunikasi secara dua arah dan memahami ucapan lawan bicaranya sesuai dengan tahapan usia anak. Kemampuan bahasa ini dibagi menjadi dua, yaitu yaitu kemampuan berbahasa reseptif dan kemampuan berbahasa ekspresif. Kemampuan berbahasa reseptif adalah kemampuan memahami bahasa dan suara, misalnya anak mampu menggabungkan 2 kata sampai 3 kata. Selanjutnya adalah kemampuan bahasa ekspresif, adalah kemampuan menggunakan kata dan gerak tubuh secara bersamaan untuk mengkomunikasikan sesuatu. Contohnya adalah ketika anak bicara dengan kata-kata yang panjang itu dia masih belum bisa dipahami. Dan tapi dia memiliki kemampuan untuk menirukan gestur dan pembicaraan orang dewasa. Lebih ke praktek. Untuk indikator perkembangan bahasa usia 1-2 tahun, yaitu untuk anak usia 1 tahun berupa menghafal nama-nama orang terdekat, memahami arahan sederhana, tertawa dengan baik, bisa berkata tidak dengan gesturnya, lalu mulai meminta bantuan dengan suara dan gestur, dan mampu mengucapkan kalimat dengan 2-3 kata. Lalu ketika umur 2 tahun, perkembangan bahasa anak sudah meningkat secara signifikan, yakni memiliki 50 atau lebih kata. Lalu umur 2 tahun ini mampu memahami kata-kata tunggal dan kata-kata yang sederhana, serta mampu menyebutkan kata-kata tersebut. Anak ini sudah bisa berbicara secara jelas walaupun masih mengucapkan frasa atau kalimat yang masih pendek atau sederhana. Asesmen saya pada Sangkara mendapatkan hasil bahwa tahapan perkembangan bahasa Sangkara dari usia 1-2 tahun itu mengalami speech delay. Tanda-tandanya adalah saat umur 1 tahun ia masih mampu mengucapkan 1 kata dalam sekali bicara. Jadi dalam satu kalimat itu hanya bisa mengucapkan 1 kata. Padahal umur 1 tahun itu seharusnya sudah bisa mengucapkan 2-3 kata dalam 1 kalimat. Dan itu kebanyakan kosakatanya bahasa Inggris, karena waktu itu ibunya Sangkara, namanya Ibu Devita, sering memutarkan video beranimasi berbahasa Inggris. Kemudian yang kedua adalah ketika dia umur 2 tahun, dia hanya mengucapkan 2 kata dalam 1 kalimat. Mengingat kosakata dalam umur 2 tahun pada umumnya itu sudah bisa mengucapkan 3-4 kata dalam setiap kalimat. Dan kosakatanya Sangkara ini masih terbatas. Sedangkan untuk anak-anak pada umumnya kosakata itu sudah mencapai ratusan. Nah, setelah Sangkara ini dikonsultasikan ke dokter, ternyata ketahuanlah bahwa Sangkara ini mengalami ASD atau Autism Spectrum Disorder sejak bayi, namun baru terlihat gejalanya setelah 1-2 tahun. Hal ini terlihat dari perlakuannya ketika saya bertemu dengan Sangkara, bahwa ketika dia diajak bicara itu dia tidak memperhatikan lawan bicara dan enggan merespon ketika diajak bicara. Dia itu cenderung malas untuk ngomong. Jadi lebih ke kayak itu lebih ke menunjuk-nunjuk, dan dia menghindari kontak mata, tidak menoleh ketika dipanggil namanya, dan termasuk anak yang aktif impulsif. Jadi dia banyak bergerak
dan tapi dia itu nggak banyak mikir, jadi aktif sekali. Lalu dari penjelasannya Ibu Devita sendiri, ternyata Sangkara itu mengalami keterlambatan perkembangan motorik seperti berjalan. Ia baru bisa berjalan ketika umur 15. Kebiasaannya adalah senang melakukan hal yang berulang-ulang seperti membuka dan menutup laci, menjatuhkan dan menyusun mainan. Sangkara juga senang melihat benda yang berputar-putar. Sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang ASD itu sendiri. Jadi ASD itu adalah Autism Spectrum Disorder. Ini adalah gangguan perkembangan saraf yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan kemampuan anak untuk berinteraksi dan berperilaku. Jadi anak ASD itu indikasinya sekitar 40% tidak berbicara walaupun dia tidak bisu. Jadi dia memang malas untuk berbicara. Lalu mungkin ada kasus anak ASD yang lebih cerewet, tapi ada kemungkinan perilakunya tidak normal, tidak seperti anak-anak pada umumnya. Lalu penyebab ASD ini belum diketahui pasti, namun ada kemungkinan faktor yaitu seperti lingkungan atau psikososial, yaitu faktor prenatal, pasca natal, jadi ketika di dalam kandungan gitu dan setelah kelahiran. Lalu kelainan perkembangan biologis ketika di dalam kandungan. Dan seringnya autism ini karena pengaruh kondisi kromosom dan sindrom NET, lambatnya pertumbuhan kepala. Pada kasus Sangkara ini ada kemungkinan bahwa pengaruh Sangkara mengalami ASD itu ketika di dalam kandungan. Jadi Bu Devita ini ketika hamil sudah pernah mengalami keguguran dan beliau harus mengonsumsi obat-obatan untuk memperkuat kandungan. Kesimpulan yang saya dapatkan dari asesmen saya adalah speech delay yang dialami Sangkara dalam pertumbuhan di usia 1-2 tahun adalah gejala dari ASD. Dan ternyata berdasarkan fakta, speech delay ini juga dialami oleh anak yang menderita ADD dan DHD. Karena kembali lagi, ASD ini adalah autism yang mempengaruhi kemampuan anak dalam berkomunikasi. Proses asesmen saya dapatkan dari wawancara melalui online kepada Ibu Devita dan observasi berdasarkan pengamatan saya ketika dulu pernah bertemu dengan si adik Sangkara. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.